Pagi. Still 104,2 FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di Pro 2 Mataram. Hey sahabat kreatif, saatnya kelas on air Pro 2 ya. Karena Ibu Pertiwi udah memanggil kita sahabat kreatif ya untuk belajar di Pro 2 RRI untuk edisi hari ini ya, di hari Senin 30 Maret 2020 sahabat kreatif. Dan seperti yang udah Putri infoin dari tadi ya, hari ini kita bakal belajar bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 5 Mataram sahabat kreatif ya, bareng sama Ibu Guru Susiati SPD ya. Dan sekarang sudah ada di ujung telepon sahabat kreatif. Langsung aja deh Putri bakal sapa. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap di rumah tentunya. Iya bener, stay at home ya. Apalagi buat anak-anak murid nih yang udah dari tadi absen ya. Iya. Saya udah siap banget menerima materi dari Ibu Guru Susi pagi hari ini. Jadi nanti kita bakal punya 2 sesi ya, Bu Guru, untuk Bu Guru nyampein materi sejarah Indonesia dengan kompetisi dasar menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia ya. 15 menit pertama, terus kita break lagu, 15 menit kedua break lagi, dan di sesi yang ketiga tanya jawab ya. Jadi nanti buat yang ikutan kelas on air, murid-murid Ibu Guru, buat sahabat kreatif yang dengerin bisa tanya-tanya juga ya. Iya. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh Putri persilakan Ibu Guru Susi untuk mengajar on air di Pro 2 FM pagi ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Guru mengajar kalian lewat RRI ya, on air. Kalian sudah siap nih dengan catatan, juga buku-buku pelajaran. Ada modul yang sudah dibagi sama Bu Guru. Itu ya. Buat kalian semuanya bahwa proklamasi pastinya anak-anak tahu kan kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris selama kurang lebih 350-an tahun yang lalu. Nah, setelah melalui masa-masa penjajahan yang cukup panjang dan perjuangan yang sangat melelahkan, di tahun 1944 Indonesia mulai mencoba untuk bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Kalian tahu enggak bagaimana kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari kita ikuti kisah detik-detiknya menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, persiapan kemerdekaan. Nah, kalian pasti tahu untuk mencapai kesuksesan, melakukan sesuatu apapun pasti butuh persiapan yang sangat matang. Sama juga dengan halnya kemerdekaan RI. Nah, persiapannya itu sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Ayo kira-kira apa itu pada 1 Maret 1945 atau di bulan-bulan Maret? Kira-kira di sana ada apa? Yang pertama, masih ingat tentang BPUPKI? Oke, Badan Penyelidik Usaha-Usaha
persiapan kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya disebut apa? Kalian ingat semuanya nggak? Oke. Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu nama lain dari BPUPKI. Nah, badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Siapa ketuanya? Ketuanya orang Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa hasil sidang itu? Menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, atau disebut apa? Ayo, Pancasila, yang setiap hari Senin dibacakan ketika kita upacara itu. Nah, yang kemudian Pancasila itu oleh Mr. Supomo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno itu kemudian menyusun apa sih kata-kata yang tepat Pancasila yang berisi 5 itu. Nah, sebagai tindak lanjut pada pembentukan Pancasila itu, maka pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil sebanyak 9 orang. Karena 9 orang, maka disebut panitia kecil. Nah, apa tugasnya? Yaitu mematangkan konsep Pancasila, yang hasilnya kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, atau disebut apa? Jakarta Charter. Nah, itu hasil sidang pertama. Yang kedua, sidang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Hasilnya apa? Berhasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Jadi, Bu Guru ulang, untuk kalian boleh catat di situ, untuk sidang BPUPKI dilakukan 2 kali. Hasil yang pertama merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hasil kedua itu adalah rumusan undang-undangnya, itu yang dikenal atau yang dituangkan di Piagam Jakarta. Nah, rumusan Piagam Jakarta itu seperti apa? Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, pasti anak-anak tahu ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita simak tadi tuh, rumusan Piagam Jakarta dengan Pancasila ada perbedaannya. Ada pada nomor berapa? Perbedaannya ada pada kalimat pertama. Kenapa? Nah, ini karena ada mendapat tantangan yang dianggap mengikat hanya untuk rakyat yang beragama Islam saja, tidak seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalimat ini kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini berlaku untuk semua agama yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya, BPUPKI sudah menjalankan tugasnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI. Apa panjangannya ini? Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia. Nah, tadi kalau BPUPKI itu punya nama bahasa Jepangnya. Apa tadi bahasa Jepangnya? Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, kalau BPKI apa? Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, seperti itu. Kalau panitia ini berjumlah 21 orang. Apa tugasnya? Berbeda dengan tugas BPUPKI yang tadi. Tugas BPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi begini, ketika BPKI itu bertugas maka harus bisa menjawab, siap nggak Indonesia itu merdeka sekarang? Jawaban siap. Maka kalau bersiap, bagaimana? Yang apa yang akan dilakukan gitu. Nah, selanjutnya kita berkaitan dengan tugas PPKI ini akan ada kaitannya dengan kondisi Jepang. Prosesnya dari sini Indonesia merdeka, yaitu berkaitan dengan apa? Digarisbawahi, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, begitu. Siapa sekutu itu? Ada di situ, ada Belanda, Inggris dan sebagainya. Itu. Nah, Perang Dunia II yang telah terjadi saat ini ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang, kondisi Jepang ya. Kita bahas sedikit dulu tentang Jepang. Nah, kondisi buruk itu salah satunya adalah adanya peristiwa pengeboman 2 kota yang terjadi pada 2 tanggal. Ayo, masih ingat pelajaran SMP? Nah, pengeboman yang pertama di mana? Di kota Hiroshima. Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus 1945. Dan pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 45. Kenapa ada 2 pengeboman oleh sekutu ini? Nah, karena peringatan. Sekutu memberi peringatan kepada Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Tetapi Jepang kurang menghiraukan. Akhirnya dilakukan pengeboman yang kedua, yaitu tanggal 9 Agustus 1945. Nah, peristiwa inilah yang mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Ya. Nah, berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan bahkan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia saat itu. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini, siapa sih golongan muda itu? Ada Khairul Saleh, ada Tukani, ada Wikana gitu. Kemudian mereka bersama golongan tua Muhammad Hatta dan Soekarno itu mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Nah, proses rapat sekarang. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh yang menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia yang sampai sekarang Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Hal ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perdebatan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota. Kalau kalian istilahnya itu yang sering Bu Guru dengar itu Soekarno diculik gitu. Sebenarnya bukan diculik, mengasingkan Bung Karno keluar kota. Apa tujuannya? Agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Kok bisa? Pengaruh dari Jepang bagaimana maksudnya? Kalian ingat BPUPKI, PKI itu dibentuk oleh Jepang.
tetapi ketuanya dan personilnya dalam panitia itu orang-orang Indonesia. Golongan muda khawatir kalau Bung Karno itu terpengaruh untuk tetap melaksanakan PPKI itu. Tapi golongan muda ingin segera proklamasi itu dikumandangkan ketika tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyerah, sekutu belum datang. Begitu istilahnya begini. Ada vacuum of power di situ. Ada kekosongan kekuasaan di Indonesia saat itu. Nah, disinilah letak kecerdasan golongan muda memanfaatkan vacuum of power untuk mendesak Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, bagaimana peristiwa Rengas Dengklok? Nah, gitu. Ini ada kaitannya berawal dari sini juga, yaitu peristiwa di mana tunggu dulu. Rengas Dengklok itu di mana sih? Nah, ada di Kuningan, Jawa Barat. Kalau kalian nanti pergi ke Jawa Barat, mampir dulu lah seperti apa sih kondisi rumah di tempat-tempat di mana Bung Karno dan Muhammad Hatta diungsikan gitu. Jangan lupa ya. Itu. Nah, bagaimana ini kok terjadi pengasingan atau penculikan? Nah, begini. Bung Karno dan Muhammad Hatta itu dijemput setelah ini, tentunya setelah perdebatan loh ya. Bung Karno masih belum bisa, masih tetap menjalankan PPKI sesuai dengan tujuan. Terus kemudian karena tidak bisa satu tujuannya, maka golongan muda menjemput Pak Karno dan Muhammad Hatta itu pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30. Nah, di sana dia. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka mengasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar. Mereka mengumumkan proklamasi. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI. Gitu. Jadi pada saat itu perdebatannya kencang sekali antara golongan muda dan golongan tua. Namanya darah muda ya, yang kalian punya pasti nekat. Kalau nggak mau kayak culik saja, saya asingkan, saya bawa saja supaya nggak terpengaruh oleh Jepang. Begitu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo yang pada saat itu juga bersama menculik, mengasingkan Bung Karno di situ, yang pada saat itu mencari keberadaan Bung Karno. Nah, kemudian di sini perdebatan panjang sampai bahkan dia Pak Ahmad Subarjo bilang berjanji bahwa jaminan nyawa saya kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya, lambat-lambatnya pukul 12 gitu. Ini untuk apa ini? Bu Guru Lalat tuh Pak Ahmad Subarjo itu golongan. Nah, di situ memberikan jaminan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nanti akhirnya karena jaminan seperti itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan atau dilepas untuk dikembalikan ke Jakarta kembali. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 malam ya. Pasti kalian bisa bayangkan diculiknya jam 4.30, kemudian malam 23.30 setengah 12 lah ya. Kebayang bagaimana capeknya Bung Karno, lelahnya Bung Karno di situ. Mereka dibawa kemana? Mereka boleh istirahat sebentar di situ di rumah masing-masing. Kemudian mereka bertemu di rumah. Ayo, di mana ingat pelajaran SMP-nya? Di mana perumusan teks proklamasi dilaksanakan? Itu di rumah Laksamana Tadasi Maeda.
atau anak-anak bilang itu Laksamana Maeda Bu Guru gitu. Sesuai, ini kenapa di sana? Sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Ini kenapa di rumahnya Laksamana Maeda? Walaupun mereka Laksamana Maeda orang Jepang, tetapi Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia, dan Laksamana Maeda sendiri itu memberi jaminan keselamatan kepada Bung Karno dan Muhammad Hatta, juga semua anak-anak muda, golongan muda yang akan merumuskan proklamasi gitu. Oke, Bu sebelum- Guru. Oh gitu. Udah 15 menit pertama loh, nggak kerasa ya. Tapi udah nyemak banget gitu, kayak kita kembali ke zaman dulu banget gitu, ngelihat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Menarik banget ya ternyata ya Bu Guru ya. Iya. Oke, dan ntar kita bakal lanjut lagi ya. Buat teman-teman yang masih ikutan kelas on air, disimak lagi ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, disimpan dulu ya. Bisa nanti lewat telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp juga, dan bisa lihat langsung kita siaran on air live ya di Facebook Pro 2 RRI Mataram juga loh ya. Oke, kalau gitu sambil santai dulu nih, kita relax, kita dengerin single-single berikut ini dulu ya, Sahabat Kreatif. Stay tune terus, masih di Pro 2 FM dan masih di kelas on air Pro 2 FM ya, belajar di Pro 2 RRI. Tuhan tolonglah berikan aku keberanian, katakan padanya, hatiku ini takut hadapi semua yang akan terjadi. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sulit rasanya ku cari. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sungguh ku ingin kamu. Tuhan tolonglah berikan aku keberanian, katakan padanya, hatiku ini takut hadapi semua yang akan terjadi. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sulit rasanya ku cari. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sungguh ku ingin kamu. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sulit rasanya ku cari. Kemana lagi harus cari yang seperti ini? Sungguh ku ingin kamu.
Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi. Semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99000. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas? Tidak, Pak. Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi. Betul, Pak. Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti? Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak. Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah. Iya, Pak. Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan? Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company. Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Rodo FM Suara Kreativitas. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kelas on air dilanjutkan.
Sahabat Kreatif Pro 2 FM Suara Kreativitas, masih di kelas on air Pro 2 FM ya. Belajar di Pro 2 RRI bareng sama Bu Guru Susi, sahabat kreatif ya, dari SMA Negeri 5 Mataram ya. Dan pastinya masih bakal membahas tentang sejarah Indonesia, sahabat kreatif, yang sepertinya panjang banget perjalanannya ya. Jadi kita lanjut lagi nih perjalanan kita bareng sama Bu Guru Susi. Bu Guru, lanjut lagi deh materinya. Kayaknya teman-teman kelas on air itu udah pada nungguin dari tadi. Bahkan di Facebook udah ada like-nya, udah ada komen-komennya juga. Dan di WA-nya Pro 2 juga udah ada pertanyaan sih, tapi entar ada sesinya ya. Sekarang sesinya Bu Guru Susi lanjut lagi. Silakan Bu Guru. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai pada perumusan naskah proklamasi. Kita sambung untuk menyambungkan kembali. Masih ingat perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Nah, bagaimana tentang perumusan itu? Bu Guru tadi sudah sampaikan ada banyak perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Gitu. Nah, di sini teks proklamasi itu ditulis itu tengah malam ya, tengah malam bahkan sampai dini hari gitu. Kata proklamasi ada banyak perumusan itu ada banyak yang menyumbangkan pendapat. Di antaranya adalah Bapak Soekarno sendiri yang menulis tangan sendiri kata-kata, kemudian yang sumbangan pemikiran dari Bapak Ahmad Subarjo, kemudian ada pemikiran Muhammad Hatta juga, kemudian ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Soekarni dan Sayuti Melik gitu. Nah, oke, kita masuk kepada bagaimana kita tahu tentang isi proklamasi itu. Nah, sebelum itu pasti kita yang berada di sini itu berbeda dengan kita yang berada di Jakarta. Kalau mereka yang berada di Jakarta, mereka akan bisa melihat kapan saja Monumen Nasional Monas ya, atau disingkat dengan Monas itu. Di situ ada di pembacaan teks proklamasi kan dilaksanakan. Kemudian ada juga bagaimana suara bisa didengarkan kalau kita masuk ke pada ingin melihat ke lokasi lubang buaya. Sebelum masuk di situ dikumandangkan suara menggema proklamasi gitu. Bagaimana perumusannya di situ? Ada usulan-usulan tentang pelaksanaan proklamasi. Proklamasi itu diselesaikan dengan satu kesepakatan dari beberapa perdebatan-perdebatan. Di antaranya adalah siapa yang membacakan proklamasi, dibacakannya di mana, siapa yang menandatangani, dan sebagainya. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI pada posisi semakin dekat, semakin kuat perdebatan. Nah, misalnya proklamasi yang sudah ditulis oleh Insinyur Soekarno kemudian diketik oleh Muhammad Hatta, diketik oleh Sayuti Melik. Jadi nanti ada dua bukti teks proklamasi yang diketik dengan yang ditulis tangan langsung oleh Bapak Soekarno. Nah, di sini untuk proses proklamasi itu akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana di sini? Di rumah Insinyur Soekarno. Nah, ini sebelum disepakati oleh Insinyur Soekarno, perdebatan itu berkaitan dengan tempat diproklamasikan. Golongan muda meminta proklamasi dikumandangkan itu lebih baik di lapangan Ikada, dengan maksud
supaya semua penduduk di sekitar itu bisa mendengarkan secara langsung, menonton secara langsung di situ. Tapi ini kemudian ditentang oleh Soekarno dengan maksud untuk menghindari jika terjadi tindak yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia saat itu, terutama Muhammad Hatta, berkaitan dengan masyarakat Jepang atau orang-orang Jepang masih ada di Jakarta saat itu gitu. Terus kemudian permintaan dari Muhammad Hatta kepada BM dia untuk menyebarluaskan teks proklamasi ini, maka dia berkewajiban untuk menyiarkan melalui radio yang pada saat itu radio yang diberi nama Radio Dumai itu ya. Itu pada saat itu ada dipegang oleh pemerintahan Jepang itu. Pada esok harinya di situ pada pukul 10 di rumah di rumah Insinyur Soekarno sudah berkumpul banyak orang. Nah, di situ Sudanto Latif Hendraningrat, kita masih ingat di situ, yang memberikan instruksi kepada warga atau teman-temannya untuk menjaga-jaga di sekitar rumah Laksamana Maeda. Guru akrab sekali rumah itu ya. Di rumah Insinyur Soekarno ya, karena di situ pelaksanaan atau proses proklamasi, maka para pemuda dianjurkan untuk menjaga keamanan di situ. Nah, kalau kalian masih ingat di situ, upacara proklamasi sangat sederhana sekali. Nah, di situ ada pengibaran bendera. Masih ingat siapa yang mengibarkan bendera? Nah, itu ada Suhut dibantu dengan Latif Hendraningrat. Bendera dikibarkan. Nah, masih ingat siapa yang jahit benderanya? Nah, Ibu Fatmawati. Siapa dia? Istri Bung Karno. Dia menjahit tangan. Ya, bendera merah putih itu yang sekarang disebut dengan bendera pusaka. Nah, setiap 17 Agustus diperingati di upacara itu selalu digunakan untuk pengibaran bendera, tapi tidak dikibarkan begitu ya. Bagaimana upacara berlangsung? Upacara berlangsung dengan sahdu, hikmat, ya, karena tanpa ada komando dari siapapun, terutama di sini ya sahdunya ini tidak ada komando, tidak ada dirijen, tidak ada apa-apa. Lagu saat berkibar bendera merah putih, lagu Indonesia Raya dikumandangkan begitu. Suasananya di sana sangat sahdu itu. Ini proklamasinya. Nah, lebih tepatnya lagi ada perubahan-perubahan yang ditulis di teks proklamasi itu berkaitan dengan beberapa kata yang diketik oleh Sayuti Malik di situ. Di antaranya ada kata tempo yang dirubah menjadi tempo nggak ada hanya. Kemudian ada juga wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, ini juga perdebatan yang tadi. Perdebatan berkaitan dengan yang menandatangani. Menandatangani di bawah itu atas nama Soekarno-Hatta, yang kalian bisa lihat di situ anak-anakku. Sudah tulisannya atas nama bangsa Indonesia, tadinya tidak atas nama seluruh warga Indonesia yang di situ menandatangani. Nah, ini. Terus kemudian perubahan yang lain di situ adalah Jakarta, yang tertulis di situ Jakarta 17/0/05. Nah, itu yang ada yang kalian bisa lihat di teks proklamasi itu sekarang tertulis Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 itu bukan tahun 2005, tapi
tahun 205. Itu tahun Jepang, anakku. Tahun Showa namanya. Yang sama dengan tahun 1945. Itu diantaranya perubahan-perubahan proklamasi. Nah, bagaimana dengan penyebaran proklamasi itu? Teks proklamasi sudah dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di rumah Insinyur Soekarno, tidak di lapangan Ikada ya, itu. Nah, kemudian bagaimana penyebaran berita proklamasi? Secara umum, penyebaran berita proklamasi disebarkan melalui siaran radio. Nah, seperti sekarang ini siaran radio dari kantor berita Domeng. Nah, mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 45, alat pemancar Domeng itu diputus, disegel. Pegawainya dilarang masuk. Seperti itu. Tanpa kehilangan akal, namanya darah muda pada saat itu, para pemuda kemudian membuat alat pemancar sendiri yang baru, yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Dome itu. Alat pemancar ini kemudian dibawa ke Menteng, dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, jadi penyebaran berita proklamasi dilakukan melewati pers dan surat kabar, selebaran juga gitu. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Disinilah untungnya para pemuda itu tidak kehabisan akal begitu. Kembali ke belakang tadi, seandainya di situ proklamasinya di lapangan Ikada terbuka begitu, ya pasti akan sama seperti yang dilakukan oleh orang Jepang gitu. Mereka akan memberikan larangan, mereka akan ini itu dan sebagainya. Alhamdulillah, para golongan muda saat itu menunjukkan kecerdasannya, sigap tanggap sehingga bisa tersebarlah proklamasi kemerdekaan RI gitu. Walaupun tidak secara langsung ya, tanggal 17 merdeka, 20 Agustus baru disebarluaskan. Nah, itu dia peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI. Penuh perjuangan. Yang kita harus syukuri di sini adalah kerja keras pahlawan yang terlibat pada saat itu dengan peristiwa yang berdarah-darah, perjuangan yang sangat keras, kuat. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk proses proklamasi sampai penyebar luasan. Yang perlu Bu Guru garis bawahi di sini adalah berkaitan dengan apa sih makna dari proklamasi. Oke Bu Guru, jadi seperti itu ya perjalanan panjang sejarah Indonesia hingga merdeka sekarang ya. Itu patut banget kita ketahui ya Bu Guru ya, apalagi sebagai generasi penerus bangsa ya. Dan pastinya dari penjelasan Bu Guru tadi ya, mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Boleh ya Bu Guru ya, karena nanti di sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ikut kelas on air, udah nyimakin dari tadi. Terus sahabat kreatif di rumah juga boleh tanya-tanya ke Bu Guru ya tentang sejarah Indonesia tadi ya. Oke deh kalau gitu Bu Guru, kita break dulu. Kita dengerin single-single yang pastinya bisa menemani suasana pagi hari sahabat kreatif ya di Pro 2 FM. Ada Sarah Fajira spesial buat sahabat. Stay tune. Hai aku di sini merindukanmu lagi. Di mana kamu? Semua ini tak bisa ku akhiri.
rindu tak tertahankan lagi. Kamu di mana? Kamu di mana? Semuanya indah, sulit ku lupakan. Semuanya indah, semuanya indah, sulit ku lupakan. Semuanya indah, sulit ku lupakan. Perlukah kita menggunakan masker? Ya, jika kita memiliki gejala gangguan pernapasan, batuk, sesak nafas. Ya, bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien dengan gejala gangguan pernafasan. Ya, jika kita merawat orang dengan gejala gangguan pernafasan. Tapi tidak bagi masyarakat umum yang tidak mengalami gangguan pernapasan. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas, suara kreativitas. Oke Google, menuju Jalan Pejanggi dan putar RRI Playgo. Menuju Jalan Pejanggit dan memutar RRI Playgo. Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul. Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang. Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil. Itu tuh, lihat tuh. Bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan? Amit-amit jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu. Tuh, kan? Google aja ngerti. Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua. RRI Pro 2 FM, Pro 2 FM, suara kreativitas.
mengejutkan. Well, Sobat Kreatif, kita udah sampai di sesi tanya jawab, sesi yang kayak ditunggu-tunggu nih sama semua yang udah ikutan kelas on air dari tadi ya, dan udah ikutan gabung juga via Facebook Pro 2 FM. Udah banyak banget loh di sini Sobat Kreatif yang ikutan atensi ya. Boleh Putri bakal sapa dulu nih bareng sama Bu Guru Susi ya. Ada siapa aja nih Bu? Kita cek-cek dulu di Facebook Pro 2 ya, sambil kita sapa-sapa juga ya. Selamat pagi buat Kak Oksa Dharma yang udah ikutan atensi. Ada Sudis Sasaki juga yang udah gabung. Halo, selamat pagi. Dan ada Si Wahyuni Putri, ada Kak Oyat Doang, ada Pro 2 Yogyakarta juga ikut mantau di sini ya. Terus ada Pak Bohri Rahman ya, ini adalah salah satu tetua RRI juga nih. Terus ada Alfa Yazid dan ada Selamat Prime juga. Terus buat Ibu Kepsta juga, makasih atensinya juga ya. Dan pastinya untuk teman-teman yang ikutan gabung di kelas on air pagi ini, udah gak sabaran pengen tanya-tanya, kita kasih kesempatan ya Bu Guru ya. Untuk yang pengen tanya di 081802057.000 langsung telepon di situ. Mau tanya-tanya tentang sejarah Indonesia yang tadi Bu Guru udah jelasin ya, panjang lebar banget ya. Dari sekian tahun Indonesia sudah mengalami masa penjajahan ya Bu Guru ya. Kalau dari yang Bu Guru ceritain tadi, bukan ceritain ya, ajarkan ya, karena ini kelas on air ya. Kayaknya panjang banget perjuangan kita ya untuk meraih kemerdekaan ini ya Bu Guru ya. Kalau dari Bu Guru sendiri mungkin ikut berjuang juga mungkin di masa-masa itu Bu. Ada nggak sih di masa-masa perjuangan itu Bu? Kalau masa perjuangan itu kita masih belum lahir, 75 belum lahir itu Mbak Putri. Gitu, baik Bu. Iya, ini udah ada yang bertanya-tanya kita juga dapat nih. Cerita aja. Kita dapat cerita dari orang tua. Begitu. Oke deh. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ke pertanyaan ya Bu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya Muhammad Rizky. Halo Muhammad murid Rizky. sekaligus murid dari Bu Susi juga. Oke, silahkan tanya sama Bu Gurunya. Saya ingin bertanya, ditempati untuk mengasingkan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Tempatnya, oke? Iya, tempatnya. Oke, itu aja pertanyaannya, nggak ada yang lain. Nggak ada pertanyaan tambahan. Oke deh, thank you. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Guru, di ujung telepon sudah ada lagi yang ikutan bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Halo pagi. Kok diem sih? Assalamualaikum. Nah ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Siapa di mana? Waalaikumsalam. Siapa dan di mana nih? Saya Fani Aulia Rahma dari SMA Negeri 5 Mataram. Langsung aja pertanyaannya ke Bu Guru. Saya ingin bertanya, ya Bu, saya mau nanya, siapa sih yang merumuskan naskah proklamasi itu? Siapa yang dibalik dari naskah proklamasi itu? Oke, itu aja pertanyaannya Fani. Halo Fani. Oke deh, Bu Guru udah dicatat pertanyaannya tadi 2 penelpon. Oke ya, sudah Mbak Putri. Oke deh, mungkin bisa dijawab dulu 2 pertanyaan dari teman-teman SMA 5 Mataram. Iya. Oke, terima kasih untuk Rizky Gagah ini. Alhamdulillah ternyata dia mendengarkan juga. Ini anaknya pendiam ini Mbak.
anaknya ini Gitu. pendiam, Tapi gitu. di sini Iya. langsung on air ya. Itu dia Mangga. Dia enggak banyak bicara, dia atlet juga dia, atlet Oke, basket juga silakan dia. dijawab Bu Guru pertanyaannya. Ya, oke. Tempat di mana tempat untuk pengasingan itu ya? Sering menyebut memang di Rengas Dengklok ya, di Kuningan itu tempatnya di Kuningan. Jadi Kuningan Jawa Barat, di Rengas Dengklok. Nah, itu sejarahnya begini. Itu rumah wakaf itu yang diberikan oleh bukan wakaf ya, tanah hibah. Artinya dulu ada pedagang Yunan yang namanya Farag bin Martak itu pada 14 Agustus 1650, jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka itu dia memberikan tanah rumah itu kepada pemerintah itu, ada pemerintah Indonesia yang diterima dan ditandatangani oleh Insinyur Mananti Sitompul yang pada saat itu dia sebagai Menteri Pekerjaan dan Menteri Perhubungan Indonesia saat itu, Mbak. Itu gimana Rizky? Jadi tempatnya itu di Kuningan ya, di Kuningan, Jawa Barat. Baik, itu jawaban soal yang pertama. Bukan soal, pertanyaan. Ya, pertanyaan. Terus pertanyaan kedua dari Fani, Bu Guru, langsung dijawab lagi deh. Siapa yang merumuskan teks proklamasi? Artinya itu merumuskan dan merancang. Lebih tepatnya di situ merancang itu Fani Cantik. Ini juga pendiam anaknya ini. Dirumuskan, yang merumuskan tuh banyak. Yang menulis itu Pak Karno ya. Proklamasi, kata proklamasi itu adalah sumbangan pemikiran Pak Karno. Pak Karno juga yang menulis, merancang juga. Terus kemudian yang dibantu oleh sumbangan pemikiran oleh Pak Subarjo di situ. Kalimat terakhir itu sumbangan pemikiran Muhammad Hatta. Itu kemudian diberi ada perubahan-perubahan yang diberikan saran dari Pak Sukarni, memberikan saran tentang yang Bu Guru sampaikan tadi, ada kata tempo, ada kata atas nama bangsa Indonesia, itu atas usulan dari Sukarni. Kemudian siapa yang mengetik? Itu adalah Sayuti Melik. Nah, untuk khusus spesial untuk Sayuti Melik itu adalah guru juga. Sayuti Melik itu seorang guru yang paling tidak mengerti tata bahasa sehingga dia melakukan perubahan-perubahan yang tepat gitu. Kalau beda dengan Pak Karno kan, Pak Karno itu orang insinyur. Jadi yang merumuskan dan merancang itu adalah orang-orang yang Bu Guru sebutkan tadi. Ada Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Sukarni, Sayuti Melik, dan juga para pemuda saat itu. Oke, jadi bersama-sama gitu ya untuk merancang teks proklamasi. Gitu. Oke, Bu Guru, ini ada satu pertanyaan juga via WA-nya Pro 2 FM. Kenapa ya Indonesia itu sangat lama sekali baru bisa merencanakan atau berpikir untuk merdeka alias memproklamasikan kemerdekaan? Kalau berpikir merdeka itu, kalau berpikir saja sebenarnya sudah lama sekali ingin bebas dari penjajahan. Tetapi Indonesia kan pada saat itu kondisinya itu belum bisa mengimbangi bagaimana penjajahan Belanda itu. Yang pertama, mohon maaf, ini Indonesia pada kondisi yang masih belum pintar atau boleh dibilang masih bodoh, gampang sekali dikuasai gitu. Pendidikan tidak ada, tidak mengenyam pendidikan, terus kemiskinan dan sebagainya. Oke, jadi ada banyak faktornya ya Bu Guru ya. Nah, ada banyak faktornya, terutama dari kondisi bangsa Indonesia sendiri yang sangat mudah dikuasai oleh bangsa Indonesia, diantaranya karena kebodohan itu tadi gitu. Oke, makanya masih dijajah ya. Iya, 350 tahun lumayan lama. Lama banget ya. Turunan itu iya. Baru bangun ketika
Ketika 1940 Jepang menguasai 1942, baru bangun dari tidur lah istilahnya itu 1945 begitu. Dan akhirnya merdeka sampai sekarang ya. Oke, masih ada teman-teman kelas ONR yang pengen tanya-tanya atau sahabat kreatif, kita masih buka ya line telepon di 081 802057.000. Itu bisa telepon langsung, bisa juga telepon WhatsApp ya. Dan pastinya untuk yang telepon apalagi siswa SMA 5 itu bakal dapat nilai tambahan dari Bu Guru Susi. Sudah ada di ujung telepon lagi nih Bu Guru, langsung aja kita terima. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Siapa di mana? Halo. Ya, Iya, siapa di mana nih? dengan Sabrina dari SMA 5. Oke Sabrina, silakan tanya langsung ke Bu Guru Susi. Bagaimana proses penyebaran kemerdekaan di Lombok? Oke, itu aja? Ya. Oke deh, sama-sama. Makasih juga buat Sabrina yang udah ikutan bertanya di sini. Nah, ini juga Putri penasaran nih Bu Guru, kayak gimana? Iya, ini pertanyaan yang cerdas ini, istilahnya pengembangan dari materi. Jadi metakognitifnya anak bisa masuk ke sana, dimunculkan dengan pertanyaan yang di luar penjelasan Bu Guru gitu. Oke, untuk penyebaran kemerdekaan di Mataram atau NTB atau Lombok, kita harus tahu dulu. Dulu itu belum namanya NTB, belum namanya jadi satu, itu dulu kondisi wilayah Indonesia itu masuk ke dalam nama Sunda Kecil, kemudian jadi Nusra, Bali Nusra gitu, Bali Nusa Tenggara gitu. Dulunya itu Sunda Kecil. Ada di situ penyebarannya masih sama melalui yang ke Lombok atau ke Bali itu sama ya, karena dulu namanya Sunda Kecil. Itu melalui dari mulut ke mulut, tidak mendengar siaran radio saat itu. Ada radio tetapi sudah dirampas, sudah dirusak oleh Jepang saat itu, sehingga tidak mendengar proklamasi 17 Agustus itu. Nah, adalah salah satu nama wakil atau utusan Sunda Kecil, yaitu yang dari Bali, bernama I Gusti Ketut Puja saat itu. Dia yang menghadiri saat perumusan teks proklamasi itu. Jadi untuk bisa mendengar itu, nunggu pulangnya I Gusti Ketut Puja itu pun dari Bali dulu. Dari Bali dulu dia pulang ke Bali. Nah, penyerahan perumusan itu baru tanggal 21 Agustus. Ketut Puja tiba di Bali, kemudian dikibarkan bendera merah putih di Bali, dan kemudian pada tanggal 24 pengangkatan dirinya menjadi gubernur Sunda Kecil. Itu sejarahnya anakku. Nah, untuk Sabrina ya. Tapi untuk kemudian ke Mataram, itu memang sengaja Jepang itu merahasiakan kemerdekaan Republik Indonesia saat itu untuk menghindari pembalasan rakyat. Yang mendengar itu pasti kan marah begitu. Nah, secara resmi untuk di Mataram, pengumuman penyerahan itu baru pada tanggal 27 September 45, dari mulut ke mulut. Itu intinya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana penyebaran proklamasi ke Lombok atau Mataram atau NTB? Nanti di Sumbawa pun akan beda, di Bima nyampainya juga nggak sama gitu. Untuk di Mataram secara resmi pengumuman penyerahan itu pada tanggal 27 September 45. Mendengar kemerdekaan itu dari mulut ke mulut. Oke, jadi kayak gitu ya Bu Guru ya. Lumayan lama ya nyampainya ya kalau dari mulut ke mulut ya. Kalau sekarang lewat medsos langsung nyampe ya. Kalau dulu kan nggak ada ya.
gitu. Dari itu ketik itu aja tadinya. Tunggu pulang sampaikan begitu. Karena radio dirusak pada saat itu. Baik, Bu Guru. Masih ada yang mau bertanya lagi nih untuk teman-teman kelas on air? Masih ada kesempatan ya untuk kamu, langsung aja di 081802057000 ya, karena ngebahas soal kemerdekaan ini ngebuat kita belajar lagi gitu ya, kayak gimana perjuangan di masa lalu. Oke, di ujung telepon sudah ada lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Halo. Halo. Oke, kayaknya terputus deh Bu Guru. Kita tunggu lagi atensinya ya. Di ujung telepon di 081802057000 ya, karena mendengarkan sejarah itu berarti ngebuat kita juga tahu cara kita berjuang ya. Di masa lalu seperti itu. Kalau di masa sekarang seperti apa gitu ya, karena ngelihat perjuangan para pahlawan dulu kan itu nggak main-main ya Bu Guru ya, nyawa taruhannya ya. Oke, untuk yang udah ikutan tanya juga di WhatsApp Pro 2 FM tadi kayak udah terjawab sih pertanyaannya tentang siapa yang merumuskan naskah proklamasi ya. Udah disebut sama Bu Guru tadi, semoga aja udah nyimak ya. Oke, dan kita masih tunggu di line telepon 081802057000 ya. Dan pastinya dapat nilai tambahan dari Bu Guru Susi nanti. Oke, kita terima langsung nih pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di mana nih? Nama saya Zuri Al-Hadid. Saya dari. Oke, keputus-putus, bisa diulang namanya siapa? Saya mau bertanya, kenapa ada dua naskah yang berbeda dalam teks proklamasi? Oke, tadi siapa namanya? Zuhri Al-Hadid. Zuhri Al-Hadid. Oke, Bu Guru udah jelas kan pertanyaannya? Iya. Oke, kenapa ada dua teks yang berbeda? Langsung aja dijawab Bu Guru. Oke, terima kasih Al-Hadid ya. Pertanyaanmu jeli sekali nih. Ada dua naskah yang berbeda. Memang begitu Mbak Putri, ada dua naskah. Yang pertama itu naskah yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, ditulis langsung, tulis tangan begitu. Ada naskah yang diketik oleh Sayuti Male gitu. Kenapa harus ada dua naskah gitu ya? Dan di situ ada perbedaannya juga. Kenapa ada dua naskah? Naskah itu kalau yang ditulis tangan itu Mbak Putri juga hadir Gagah nih. Itu ada coretan itu adalah hasil dari masukan atau sumbangan pemikiran dari beberapa tokoh saat itu gitu. Jadi ada teks yang otentik dan teks yang tertulis yang diketik gitu. Ini ada perbedaan. Kenapa berbeda? Karena sudah melalui perbaikan-perbaikan, terutama yang dilakukan oleh Sayuti Mele gitu. Ya, perbaikan yang pernah Bu Guru sampaikan tadi. Karena Insinyur Soekarno itu seorang insinyur dan Sayuti Mele seorang guru, jadi lebih memahami tentang tata bahasa kayak begitu. Jadi diperbaiki. Kata tempo itu diganti tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia yang diperdebatkan itu, yang nanda tangani itu wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta gitu kan, pendapatnya orang muda itu diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang kemudian juga ada tanggal, bulan, tahun itu yang diperbaiki, sehingga ada dua teks yang di situ. Teks yang asli ditulis tangan oleh Soekarno dan teks yang diketik oleh Sayuti Mele dengan melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi tidak merubah esensi asli dari
teks tulisan tangan Pak Karno. Begitu Ananda Hadid. Oke, Bu Guru, terjawab sudah ya pertanyaannya. Kenapa berbeda ya? Ada 2 teks yang berbeda ya. Oke, Bu Guru, kayaknya sampai di sini ya sesi tanya jawab kita. Dan nanti sesi terakhir kesimpulan dari materi mata pelajaran sejarah Indonesia yang udah Bu Guru sampaikan tadi ya. Oke Bu Guru, kita break dulu ya, kita dengerin lagu dulu dan pastikan teman-teman masih stay terus di sini di kelas on air Pro 2 FM Suara Kreativitas. Yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama. Cerita tentang kita memang pernah ada, kelak masih sama. Ibuku pernah bilang, tak peduli siapa, yang penting bahagia. Doaku kita lama, tapi ternyata tidak, kau hanya sementara. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Motorku sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak.
pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah? Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. Halo sahabat Rasi Hombing, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. I was on my own, speaking to the wall, on a 16th floor, feeling so alone. The rain starts to fall, then I wrote a song. The day's getting older, but I still have hope about a life that asks for more. It's hard for sure, I give my best and all. Life is like a war. One thing that I know, I don't wanna jump and fall. So I'll keep flying up and high, keeping my dreams up in the sky. Nobody's getting me to the ground, but if I do, then I gotta stand up to the sky. The sky, the rain keeps on falling, pounding on my door. I don't care what's coming, as long as I have hope about a life that asks for more. It's hard for sure, I give my best and all. Oh, life is like a war. One thing that I know, I don't wanna jump and fall over and over again. Well, Sahabat Radio Pro 2 FM, suara kreativitas, Up to the Sky dan Up to the End of Kelas On Air Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini ya Sahabat Kreatif. Tapi sebelum kita closing Sahabat Kreatif ya, Putri bakal mengajak kamu untuk dengerin dulu kesimpulan dari materi pagi hari ini langsung dari Bu Guru Susi. Silakan Bu Guru untuk kesimpulan Kelas On Air kita pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke. Untuk kesimpulan materi Bu Guru pada pagi ini tentang proklamasi kemerdekaan, maka bisa saya sampaikan yang pertama, 350 tahun Indonesia dijajah oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Itu melewati perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang menimbulkan tumpah darah rakyat Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan di depan rumah di depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, 10 pagi ya, 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah,
hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu memiliki makna yang harus kita pegang, makna yang harus kita maknai untuk ke depan, yaitu pertama, titik puncak. Jadi perjuangan bangsa Indonesia atau proklamasi bagi bangsa Indonesia ini merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia ke arah keberhasilan perjuangan untuk bebas dan bebas dari penentang penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme asing. Yang kedua itu dari sudut ilmu hukum, bahwa proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 45 itu secara langsung telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk digantikan dengan tata hukum nasional Indonesia. Jadi di akhir kesimpulan ini Bu Guru berpesan bahwa mari kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita belajar dari perjuangan para pejuang golongan tua, terutama bagi kita siswa-siswa saya, untuk para pemuda dan pelajar. Belajarlah dari sejarah golongan muda yang berjuang untuk negaranya membebaskan diri dari penjajahan. Itu saja Mbak Putri. Oke Bu Guru, terima kasih sudah ikutan di kelas on air pagi hari ini bersama teman-teman dari SMA Negeri 5 Mataram. Kita tunggu lagi ya kelas on air berikutnya ya Bu Guru dari SMA 5 Mataram. Dan untuk teman-teman yang udah atensi juga, makasih loh, dan ditunggu nilai tambahannya dari Bu Guru Susi. Boleh satu lagi tambahan ini Mbak? Boleh satu lagi. Bukan secara seluruhnya untuk baik siswa-siswa saya di Semala ataupun siswa-siswa di sekolah lain. Oke, silakan Bu Guru. Yang pertama, manusia itu mencetak sejarahnya sendiri. Maka cetaklah sejarah kalian itu dengan baik, sukses. Dan yang kedua, belajar sejarah itu harus bermakna untuk diri sendiri, untuk yang akan datang, dan untuk cita-cita dan sebagainya. Belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi gitu. Oke, makasih sekali lagi Bu Guru. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Bu Guru Susiati SPD. Oke, sahabat kreatif, itu dia kelas on air untuk edisi pagi hari ini di hari Senin 30 Maret 2020 ya. Ingat sejarah, jangan sampai lupa ya. Pokoknya kita harus melihat sejarah di masa lalu untuk bisa menjadi pelajaran kita di masa depan, sahabat kreatif. Oke, kalau gitu demikian untuk kelas on air hari ini sahabat kreatif ya. Dan sampai jumpa di kelas on air Pro 2 FM besok ya sahabat kreatif di hari Selasa ya. Oke, sahabat kreatif, thank you dan selamat melanjutkan aktivitas kamu. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya Di kelas on air Pro 2 Mataram.